Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberi begitu banyak nikmat kepada kita, dan selawat beriring salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Umi sekalian, semoga kamu seluruhnya tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk melanjutkan pembelajaran kita yang hari ini kita akan membahas tentang sumber hukum Islam muttafaq atau sumber hukum yang disepakati oleh para ulama. Baik, sebelum Umi uraikan apa itu sumber hukum muttafaq atau sumber hukum yang disepakati oleh para ulama, maka ada baiknya Umi sampaikan kompetensi dasar dari materi kita hari ini, yaitu yang pertama, mengidentifikasi sumber hukum Islam muttafaq atau yang disepakati. Yang kedua, menjelaskan peran dan fungsi sumber hukum Islam muttafaq yang disepakati dalam kehidupan sehari-hari. Adapun indikator materi kita pada hari ini yaitu menyebutkan pengertian dan jenis-jenis sumber hukum Islam muttafaq atau sumber hukum yang disepakati. Kemudian menjelaskan fungsi dan peran sumber hukum Islam muttafaq atau yang disepakati dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjutkan anak-anak Umi sekalian. Umi harapkan tetap semangat ya untuk mendengarkan uraian dari Umi tentang apa itu sumber hukum Islam muttafaq. Baik, yang pertama kita masuk kepada pengertian sumber hukum Islam muttafaq. Sebelum kita uraikan, Umi uraikan apa itu sumber hukum Islam muttafaq, maka sebelumnya harus kita ketahui dahulu apa itu sumber hukum. Sumber hukum itu maksudnya segala sesuatu yang menjadi dasar terbentuknya suatu aturan. Maka dari pengertian sumber hukum itu Umi uraikan apa itu sumber hukum Islam muttafaq. Para ulama sepakat bahwa pengertian dari sumber hukum Islam muttafaq itu adalah sumber hukum yang telah disepakati oleh mayoritas ulama atau oleh jumhur ulama untuk dijadikan sebagai dasar menentukan suatu aturan hukum Islam atau hukum agama kepada umat manusia dalam menjalani kehidupannya, baik itu kehidupan yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala atau hablum minallah, ataupun menjalankan hubungan dengan sesama manusia atau hablum minannas. Adapun yang termasuk kepada sumber hukum Islam muttafaq itu ada 4, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, dan yang keempat qiyas. 4 sumber hukum ini diakui secara luas dan digunakan oleh berbagai mazhab atau ulama mazhab dalam Islam untuk menetapkan suatu hukum yang berlaku kepada umat manusia khusus. Baik, kita lanjut kepada sumber hukum Islam muttafaq yang kedua, yaitu sunnah atau hadis. Apa itu sunnah atau hadis? Sunnah atau hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataan, perbuatan, atau persetujuan Nabi Muhammad SAW. Adapun contoh dari sunnah ini adalah tata cara pelaksanaan sholat yang banyak dijelaskan dalam hadis Nabi bagaimana cara melaksanakan sholat. Yang ketiga, ijma. Ijma adalah suatu sumber hukum yang termasuk atau digolongkan kepada sumber hukum akli. Kenapa dikatakan sumber hukum akli? Karena berasal dari rakyu atau pemikiran para mujtahid atau para ulama. Apa itu ijma? Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam suatu masa tertentu tentang suatu masalah hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran atau hadis,
Contohnya, ijma atau kesepakatan para sahabat tentang pengumpulan Al-Quran dalam bentuk mushaf pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Adapun jenis sumber hukum Islam muttafaq yang keempat yaitu qiyas. Qiyas sering juga diartikan sebagai proses analogi, yaitu membandingkan sesuatu dengan sesuatu atau menyerupakan sesuatu dengan sesuatu. Apa yang diserupakan atau apa yang dibandingkan yaitu sesuatu hukum yang tidak ada hukumnya dalam Al-Quran atau Sunnah, untuk mencari hukumnya dibandingkan kepada suatu kasus yang sama yang sudah ada hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya apa? Pengharaman narkoba, yaitu dikiaskan kepada haramnya khamar yang disebutkan dalam Al-Quran karena keduanya memiliki efek merusak, atau dilihat dari segi ilatnya. Ilat itu artinya sifat, yaitu sifatnya sama-sama merusak. Baik anak-anak Umi sekalian, mudah-mudahan masih tetap semangat untuk mendengarkan uraian atau penjelasan Umi untuk kelanjutan dari sumber hukum Islam muttafaq. Tadi sudah Umi uraikan apa itu pengertian sumber hukum muttafaq dan apa saja yang termasuk kepada sumber hukum Islam muttafaq. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah peran sumber hukum Islam muttafaq dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, sumber-sumber hukum yang telah kita bahas tadi, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, ini dapat membentuk kerangka moral dan etika umat Islam, yaitu mempengaruhi keputusan dalam berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, pendidikan, keluarga, dan juga sosial. Sumber hukum muttafaq ini membuat umat Islam akan menjadikan umat muslim selalu merujuk kepada sumber hukum Islam dalam mencari solusi atas berbagai permasalahan kehidupan, memastikan bahwa tindakan dan keputusan mereka tetap berada dalam jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Artinya, untuk menjalani kehidupan ini, kita sebagai umat muslim tidak bisa terlepas dari sumber hukum yang 4 ini dalam menentukan hukum dalam perbuatan kita sehari-hari ke arah benar atau salah yang kita kerjakan. Acuannya harus atau wajib kepada sumber hukum Islam muttafaq yang 4 tadi. Baik, selanjutnya setelah kita mengetahui tadi bahwa sumber hukum muttafaq itu mempunyai peran yang sangat urgent dalam kehidupan umat muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari untuk mencapai kehidupan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, maka sekarang kita lanjutkan apa saja peran dari sumber hukum 4 yang termasuk dalam sumber hukum muttafaq tadi. Yang pertama, Al-Quran. Peran Al-Quran dalam kehidupan kita ada beberapa hal. Pertama, bahwa Al-Quran adalah sebagai panduan ibadah kepada umat muslim. Apa maksudnya? Yaitu dalam Al-Quran itu banyak ayat yang diatur atau mengatur tentang bagaimana tata cara sholat, bagaimana hukum tentang berpuasa, bagaimana zakat, dan juga haji, di mana yang 4 ini termasuk kepada rukun Islam yang wajib kita laksanakan. Yang kedua, bahwa Al-Quran sebagai sumber hukum dijadikan sebagai pedoman etika dan moral, yaitu ayat-ayat Al-Quran banyak mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan kesabaran. Yang ketiga, peran Al-Quran dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim adalah sebagai hukum dan peraturan. Al-Quran adalah sumber hukum pertama dan utama dalam Islam. Artinya, untuk mengambil suatu keputusan hukum dalam berbagai aspek kehidupan umat muslim, itu yang pertama harus mengacu kepada Al-Quran.
Yang keempat, sumber ilmu pengetahuan. Banyak ayat Al-Quran yang mendorong umat Islam untuk mencari ilmu. Yang kelima, kesejahteraan sosial. Ayat Al-Quran banyak juga yang memuat tentang mendorong umat Islam untuk peduli terhadap orang miskin dan anak yatim. Dalam hal ini kita bisa lihat nanti dalam hikmah zakat atau juga infak dan sedekah. Yang berikutnya, kesehatan dan kebersihan. Dalam Al-Quran banyak ayat menerangkan tentang bagaimana pentingnya memberikan pedoman, menjaga kebersihan dan kesehatan. Kemudian yang berikutnya adalah peran dari Al-Quran. Ayat Al-Quran banyak menjelaskan tentang bagaimana hubungan antar manusia, mengajarkan untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain. Dalam hal ini secara umum sering kita dengar dengan istilah muamalah. Yang kedua, hadis sebagai sumber hukum. Dalam Islam, hadis kedudukannya sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Adapun peran hadis secara singkat bisa Umi uraikan. Yang pertama, bahwa hadis adalah sebagai penjelas Al-Quran, yaitu menjelaskan dan merinci ayat-ayat Al-Quran yang mungkin sulit dipahami kalau tidak dijelaskan oleh hadis. Maksudnya ayat yang bersifat global. Yang kedua, sumber hukum kedua menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Yang ketiga, hadis Nabi menyediakan contoh konkret dari tindakan dan perilaku Nabi Muhammad SAW yang dapat diikuti oleh umat Islam. Artinya, Nabi dijadikan sebagai contoh tauladan bagi umat muslim. Yang keempat, hadis itu adalah sebagai pelengkap Al-Quran, yaitu melengkapi dan memberikan rincian tentang ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Kemudian, panduan moral dan etika. Peran hadis yang berikutnya adalah memberikan panduan tentang bagaimana berperilaku dengan baik dan sesuai dengan nilai-nilai, sesuai dengan fungsi turunnya ataupun dipilihnya, dijadikannya Nabi Muhammad sebagai Rasul. Dalam hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidak akan aku utus Nabi Muhammad SAW itu melainkan untuk memperbaharui akhlak manusia. Baik anak-anak Umi sekalian, semoga masih tetap semangat ya. Kita lanjutkan kepada peran sumber hukum yang ketiga ijma dan yang keempat qiyas. Baik, dalam kehidupan sehari-hari, umat Islam ijma memiliki peran penting dalam menjaga kesatuan dan keselarasan hukum, menyelaraskan masalah-masalah baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks-teks agama, meningkatkan kepercayaan dan kepastian hukum, serta memperkuat otoritas hukum Islam. Selain itu, ijma juga memungkinkan hukum Islam untuk merespon perubahan dinamika sosial dan budaya ijma. Dengan adanya ijma, hukum Islam dapat terus berkembang dan menyesuaikan dengan kebutuhan zaman, sehingga tetap relevan dan aplikatif dalam berbagai situasi modern. Ijma memberikan fleksibilitas dan relevansi dalam penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, memastikan bahwa tindakan dan keputusan umat Islam tetap berada dalam koridor sesuai dengan ajaran Islam atau ajaran agama. Artinya, ijma berperan sebagai menetapkan hukum-hukum yang tidak tersebut dalam Al-Quran dan hadis pada suatu masa tertentu. Dengan ijma ini, segala masalah-masalah kontemporer yang muncul yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis bisa terselesaikan dengan baik, sehingga umat Islam bisa mendapatkan kepastian hukum, terutama hukum yang muncul sesuai dengan perkembangan zaman yang sekarang. Kemudian berikutnya qiyas. Qiyas adalah
Saya ulangi kembali dengan pengertiannya. Kias adalah membandingkan sesuatu hukum yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis kepada hukum yang kasusnya sama yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Maka apa peran kias di sini? Kias memastikan bahwa hukum akan tetap relevan dan aplikatif dalam berbagai situasi modern yang belum pernah terjadi sebelumnya. Misalnya, pengharaman narkoba. Narkoba ketika turunnya ayat dan hadis Nabi Muhammad SAW itu tidak ada atau belum ada yang dikatakan narkoba. Pada masa itu yang ada khamar atau minuman keras. Dulu pada bangsa Arab dikenal dengan bid'i, yaitu minuman keras yang terbuat dari anggur. Maka untuk mencari hukum narkoba itu apa? Para ulama menggunakan metode kias untuk membahas menetapkan apa hukum narkoba. Maka peran kias atau peran metode kias yang digunakan para ulama, mereka bandingkan apa yang sama ilat atau sifatnya dengan narkoba yang diharamkan dalam Al-Quran, maka begitulah mereka menetapkan hukum daripada narkoba. Maka dalam ayat Al-Quran, khamar atau minuman keras diharamkan. Maka dibandingkan antara narkoba dan khamar itu memiliki sifat yang sama atau ilat yang sama, yaitu sama-sama bisa merusak masyarakat, khususnya individu bagi pemakainya. Maka disimpulkan dengan kias, peran kias, bahwa hukum narkoba haram dikiaskan. Baik, dari uraian Umi yang sudah Umi uraikan, mulai daripada sumber hukum Islam yang muttafaq, dari pengertian, macam-macamnya dan juga perannya, maka sebagai sebuah kesimpulan yang bisa mempermudah kamu nanti menangkap apa yang Umi sampaikan, maka ada 4 kesimpulan yang bisa Umi uraikan. Dengarkan ya nak, kalau bisa sambil dicatat, agar ketika kamu lupa, kamu bisa mengulang, membuka kembali catatanmu. Apa kesimpulannya? Yang pertama, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi sumber hukum pertama dan utama, dan tidak ada perbedaan pendapat tentang kehujahannya. Yang kedua, bahwa sunnah atau hadis, yaitu perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang kedudukannya sebagai sumber hukum yang kedua dalam Islam. Yang ketiga, ijma atau kesepakatan para ulama. Kedudukannya adalah sebagai sumber hukum yang ketiga dalam Islam, yaitu membantu menjaga kesatuan dan kesehatan hukum yang tetap merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, yaitu kias. Kias adalah sumber hukum yang membandingkan satu dengan yang lain atau menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, atau yang sering kita kenal dengan istilah analogi, yang digunakan untuk menetapkan hukum bagi kasus-kasus baru yang sebelumnya tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, yang sering kita kenal dengan kasus-kasus kontemporer. Dan kias menduduki sumber hukum yang keempat dalam Islam. Sumber hukum yang keempat ini bekerja sama untuk memberikan panduan yang komprehensif bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Artinya, dengan berpegang kepada sumber hukum yang muttafaq ini, kita akan bisa mencapai kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian saja anak-anak Umi sekalian. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Dan tugas yang Umi sampaikan nanti dikerjakan di rumah. Minggu depan di pertemuan berikutnya akan kita koreksi bersama. Demikian saja uraian kita, materi kita tentang hari ini. Semoga kamu tetap semangat dan bisa menangkap apa yang sudah Umi sampaikan tentang sumber hukum muttafaq atau sumber hukum yang disepakati.
Baiklah anak-anak Umi sekalian, sampai di sini materi kita hari ini. Minggu depan kita lanjutkan, dan Umi mohon nanti di rumah kembali dibaca, diulang kembali tentang materi kita hari ini. Minggu depan sebelum kita lanjutkan materi berikutnya, Umi akan buat pretest, yaitu tentang yang kita bahas hari ini. Demikian saja. Umi tutup dengan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.